Sesuai judul episode ini, Bank Indonesia mendanai elit asing 2.000 triliun rupiah. Berapa persisnya, hanya BI dan Tuhan yang tahu. Buat para pemirsa, saya tekankan bahwa yang harus dilakukan itu bukan nanya, tapi mempertanyakan. Kalau nanya pendapat, nanya ke para pakar, nanya ke pejabat bank, ada 1001 alasan dan teori-teori sekolah untuk membenarkan sistem yang zolim ini. Makanya jangan nanya, tapi mempertanyakan, supaya tidak dipermainkan oleh jawaban-jawaban sesuai teori di sekolah, di mana teori-teori tersebut dimasukkan dalam kurikulum oleh para globalis untuk memuluskan agenda mereka. Pada laporan investigasi jurnalistik nomor 1A yang lalu, kami sudah laporkan bahwa saat ini ada sekitar 5.900 triliun rupiah uang beredar yang bukan diterbitkan oleh Bank Indonesia. Itu adalah uang-uang elektronik yang diterbitkan oleh bank-bank swasta, bank-bank komersial ketika kasih kredit ke nasabah. Jadi, kalau kita nyimpan uang di bank, katakan 1 juta rupiah, kita dapat kartu ATM dengan isi rekening 1 juta rupiah. Maka kita berpikir bahwa uang elektronik yang ada di ATM itu pasti ada backup uang kertasnya. Untuk rekening kita sendiri memang begitu. Kita hanya bisa belanjakan uang elektronik sejumlah uang kertas yang kita simpan. Tapi buat perekonomian, sebenarnya uang yang kita simpan itu sudah berlipat kali digandakan oleh bank lewat sistem fractional reserve yang diterapkan di Indonesia pada era Presiden Habibie melalui Undang-Undang Bank Indonesia tahun 1999. Ini adalah undang-undang produk IMF. Penggandaan uang lewat sistem fractional reserve atau giro wajib minimum ini bukan rahasia. Ini adalah informasi yang sudah umum sebenarnya. Namanya money multiplier. Ketik aja di Google. Rumus dari money multiplier alias penggandaan uang ini adalah 1 dibagi reserve ratio atau giro wajib minimum. Elit global ini pede sekali, Pak. Diumumkan terang-terangan juga mereka cuek aja. Mereka pede, biarpun ditulis, rakyat tetap aja nggak ngerti kalau nggak ada yang ngasih tahu. Mohon izin untuk menjelaskan, Pak. Dengan fractional reserve atau giro wajib minimum, misalnya 10%, dan uang kita, misalnya 1 juta rupiah, uang yang digandakan oleh bank dalam bentuk uang elektronik, bukan uang kertas. Jumlahnya 1 dibagi 10% sama dengan 10 kali. Jadi, uang kita yang 1 juta rupiah itu dengan GWM 10% sudah digandakan berkali-kali oleh bank jadi uang elektronik sebesar 10 juta rupiah. Yang ada dasar uang benerannya cuma 1 juta tadi. Yang 9 juta cuma uang elektronik atau uang giral, nggak ada uang benerannya. Dan uangnya nggak dikasih ke kita, tapi dikasih ke nasabah lain dalam bentuk utang, pinjaman, atau kredit. Bayangkan, Pak, pemerintah Indonesia nggak punya hak untuk menerbitkan uang. Yang punya bank sentral. Presiden nggak boleh terbitkan uang. Menteri Keuangan nggak boleh terbitkan uang. Tapi bank-bank komersial, termasuk bank-bank swasta, bank BUMN, bank syariah, BPR, dan lain-lain bisa terbitkan dan edarkan uang giral atau uang elektronik sebesar 5.900 triliun rupiah lebih. Padahal uang kertasnya nggak ada backup uang benerannya. Boro-boro di backup emas, di backup uang kertas pun tidak. Cuma angka-angka digital yang ada di rekening cek, giro, atau tabungan. Bank dapat duit dari hasil penggandaan elektronik itu dalam bentuk pembayaran bunga dari rakyat. Kalau debitur nggak bayar, disita rumahnya, disita mobilnya, disita motornya, disita aset-asetnya, jadi milik bank. Padahal uang yang dipinjamkan cuma angka-angka digital, uang aslinya cuma 10% angka GWM tadi.
Alasan pejabat bank sentral kalau ditanya pasti jawabnya ini kan untuk membantu perekonomian. Dengan sistem ini perbankan bisa kasih banyak utang pada rakyat supaya ekonomi berkembang. Itu adalah teori orang yang duduk di belakang meja, Pak. Keenakan duduk di Menara Gading, terima gaji gede, terima fasilitas banyak, nggak lihat praktek di lapangan. Coba kita tanya sama rakyat, gampang atau tidak dapat kredit dari bank? Pasti sulit. Harus taruh jaminan, punya penghasilan yang pasti, dan lain-lain. Masih mending pegadaian, Pak. Kita naruh aset jaminan, dapat kredit. Kalau perbankan, harus ada future income, harus ada kontrak pembeli untuk memastikan pendapatan, harus ada penjamin atau avalis. Ujung-ujungnya harus taruh jaminan juga. Bank ini jauh lebih kejam dari pegadaian. Gimana rakyat kecil bisa penuhi, Pak? Akhirnya, yang gampang dapat kredit siapa? Dia juga. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah sengsara. Coba kita lihat berapa jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan dalam negeri hasil penggandaan uang elektronik lewat sistem fractional reserve itu. Menurut Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, SEKI, yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, video ini dibuat bulan Februari 2021. Data terakhir yang dipublikasikan adalah per November 2020. Jumlah kredit yang diberikan oleh bank-bank komersial dan PPR outstandingnya sekitar 5.450 triliun rupiah. Siapa yang menikmati kredit 5.450 triliun rupiah itu? Apakah Anda, para pemirsa, rakyat jelata, kebagian kredit yang besar? Berapa besar dari penyaluran kredit perbankan 5.450 triliun itu yang diterima oleh Anda, para pemirsa? Yang menikmati hanya debitur-debitur kakap. Sementara rakyat kecil cuma kebagian kredit-kredit dengan bunga yang mencekik leher seperti kredit online, KTA, dan lain-lain. Kenapa bunganya begitu tinggi? Karena fasilitas kredit bank diambil oleh para calo. Dari calo ke calo, nyampe ke rakyat bunganya sudah bengkak. Menggandakan uang secara elektronik untuk banjiri perekonomian dengan utang. Persyaratannya ketat, yang mampu penuhi dan yang menikmati adalah debitur kakap. Rakyat cuma kebagian kredit bunga tinggi akibat calo perbankan. Dan rakyat kecil menanggung inflasi akibat bank-bank komersial terbitkan uang elektronik baru ketika kasih kredit ke debitur kakap. Jadi, alasan fractional reserve untuk menolong perekonomian adalah omong kosong. Betul nggak, Pak Habib? This is number one bullshit. This is number one bullshit. Lantas, apa solusinya? Rubah undang-undangnya. Undang-Undang BI produk IMF yang ditandatangani oleh Presiden Habibie tahun 99. Cabut pasal tentang giro wajib minimum. Ganti sistem fractional reserve. Gantinya dengan apa? Kita nggak perlu ngarang teori baru. Antitesis dari fractional reserve ini sudah ada dari zaman dulu. Cuma nggak diajarkan di sekolah. Dan sudah ada bukti negara lain, negara maju yang berusaha merubah sistem fractional reserve ini secara konstitusional. Pembahasannya panjang, bisa satu episode sendiri. Kita akan bahas lain kali. Tujuan kita saat ini, yang penting sadar dulu bahwa betapa mudahnya membohongi rakyat sedunia kalau memiliki sistem global yang diajarkan di sekolah dan dipatuhi oleh semua pemerintahan di dunia. Jangankan membohongi rakyat sedunia tentang virus yang nggak kelihatan. Membohongi rakyat dengan uang 5.900 triliun rupiah di depan mata yang nggak ada uang fisiknya pun hampir semua orang nggak sadar. Mengapa nggak sadar? Karena sebagian besar orang, Termasuk para dokter, profesor, para pakar, melihat otoritas global itu sebagai orang-orang pintar yang harus diikuti. Melihat IMF, World Bank, Fed itu seolah-olah juru selamat umat manusia dari krisis ekonomi. Melihat WHO seolah-olah juru selamat umat manusia dari krisis. Padahal merekalah yang menciptakan krisis. Dan kita semua seperti segerombolan domba yang digiring oleh gembala menuju pejagalan. Then we are nothing but sheep being herded to the final slaughterhouse. I will not go down that way. I choose to fight back. Karena semua orang berpikir, nggak mungkin domba sebanyak itu salah semua. Sudahlah kita ikut gembala saja. Mereka kan lebih pintar dari kita.
Padahal gembalanya itu adalah juru selamat palsu. Juru selamat itu Al-Masih, palsu itu Ad-Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal alias The Antichrist. Pada segmen berikut, mohon izin Pak, kami laporkan bahwa uang rakyat sekitar 2.000 triliun rupiah digunakan oleh BI untuk kasih utang pada pemerintahan-pemerintahan asing, bank-bank sentral asing, dan perusahaan-perusahaan swasta asing yang kaya raya. Kita lihat laporan tahunan BI periode 2019 dan 2020. Kita buka yang 2019 dulu supaya lebih mudah dipahami. Aset Bank Indonesia itu besarnya 2.300 triliun rupiah. Uang yang diterbitkan oleh BI Desember 2019 itu sebesar 793 triliun rupiah. Setahun kemudian, Desember 2020 naik jadi 899 triliun rupiah. Artinya, BI terbitkan uang baru 100 triliun rupiah lebih dalam setahun. Sekarang, kita lihat data statistik ekonomi dan keuangan Indonesia yang diterbitkan oleh BI. Di tahun 2020, M2 dalam peredaran bertambah sekitar 700 triliun rupiah. Artinya, di luar uang 100 triliun yang diterbitkan oleh BI, bank-bank komersial terbitkan juga uang-uang elektronik sekitar 600 triliun dalam setahun. Wow, enak bener ya, bank-bank komersial dalam setahun nerbitkan uang 600 triliun rupiah tanpa modal. Modalnya cuma undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden Habibie. Sekarang kita lihat, dari aset BI sebesar 2.300 triliun rupiah itu, komponen apa yang paling besar? Surat berharga dan tagihan dalam valuta asing sebesar 1.700 triliun rupiah. Artinya apa? Artinya, BI beli falas 1.700 triliun rupiah dan ditempatkan di luar negeri. Mari kita renungkan sebentar. Pantas gak rakyat dibatasi beli falas supaya rupiah nggak anjlok? Sementara BI sendiri beli falas 1.700 triliun rupiah. Gimana nggak devaluasi? Boro-boro menjaga stabilitas rupiah supaya nggak anjlok, BI-nya malah beli falas 1.700 triliun. Bukan dalam sehari, ini adalah nilai outstanding. Tetap aja berlaku hukum penawaran dan permintaan. Karena ada permintaan falas secara bertahap 1.700 triliun rupiah, nilai falasnya naik, nilai rupiahnya turun. Lucunya, BI hanya terbitkan rupiah sebesar 793 triliun, tapi BI beli falas 1.700 triliun. Bermoral atau tidak kebijakan globalis ini? Masih percaya bahwa sistem global diterapkan untuk kebaikan rakyat? Mau sistem keuangan global, sistem kesehatan global, intinya adalah merampok rakyat untuk kepentingan para elit global yang kaya raya. Umumkan dong setiap hari berapa outstanding rupiah yang diterbitkan BI dan berapa falas yang dibeli BI. This is number one bullshit. Itu dari sisi nilainya, 1.700 triliun di tahun 2019. Sekarang kita lihat dari sisi penggunaannya. Digunakan untuk apa uang rakyat 1.700 triliun itu? Di laporan BI 2019 disebut keterangannya ada di butir D.2.3. Kita lihat penjelasannya. Jadi, duit rakyat itu oleh BI ditempatkan di luar negeri 369 triliun rupiah. Di mana ditempatkannya? Di bawahnya ada penjelasan. Penempatan dana luar negeri antara lain dalam bentuk deposito di IMF. Wow, luar biasa. Rakyat dibatasi nyimpen duit di luar negeri, tapi BI beli falas dan disimpan di deposito IMF. Itu artinya rakyat Indonesia mendanai elit global 369 triliun rupiah dalam bentuk deposito, portfolio manager, dan lain-lain. Rakyat lapar, udah nggak punya duit, tapi duit 369 triliun oleh BI ditempatkan di deposito elit asing di luar negeri. Bermoral atau tidak kebijakan global ini? Dan ini bukan yang terbesar. Di luar yang 369 triliun itu, ada lagi duit rakyat sekitar 1.300 triliun dipakai buat beli bond alias surat utang asing. Sekolah mengajarkan kasbon itu sebagai surat berharga, seolah-olah lebih berharga dari emas. Padahal itu adalah surat utang tanpa jaminan seperti KTA.
dan nilainya 1.300 triliun rupiah diberikan sebagai kredit tanpa agunan kepada para elit asing sesuai dengan kitab suci baru, pasar bebas, ekonomi modern. BI tidak menjelaskan bon-bon asing siapa saja yang dibeli dengan uang rakyat 1.300 triliun rupiah itu. Tapi secara normal practice, kita mengetahui bahwa surat berharga yang dibeli oleh bank-bank sentral secara global adalah bon alias surat utang dari IMF, World Bank, pemerintahan asing, bank sentral asing, dan perusahaan-perusahaan elit asing. Sebagai contoh, yang tercatat sebagai penjual bon terbesar itu antara lain Microsoft, AT&T, Apple, dan lain-lain. This is number one bullshit. Sekali lagi, uang rakyat 1.300 triliun rupiah itu digunakan untuk kasih utang pada para elit asing, cash bond, kredit tanpa agunan. Oh, indahnya sistem global, Pak. Habis rakyat sedunia dirampok dan gak ada yang sadar. Bahkan para pakar pun hampir semua mendukung sistem global yang zolim ini sebagai sistem yang benar karena sesuai dengan pelajaran sekolah. Itu tahun 2019. Uang rakyat sekitar 1.700 triliun digunakan oleh bank sentral yang independen untuk mendanai para elit asing yang kaya raya. Tahun 2020 lebih parah. Kita lihat dari tanggal publikasinya dulu. Laporan tahunan per 31 Desember 2019 diterbitkan bulan Mei 2020. Butuh waktu hampir 6 bulan untuk menyelesaikan audit. Ini wajar. Mengaudit lembaga dengan aset 3.000 triliun pasti butuh waktu. Apalagi membawahi semua bank di Indonesia. Transaksinya pasti banyak. Laporan tahunan per 30 Desember 2020 diterbitkan bulan Januari 2021. Ini dagelan apa gimana? Mengaudit aset 3.000 triliun cuma dalam sebulan. Nggak ada sejarahnya BI selesai audit dalam sebulan. Ini audit asal-asalan apa gimana? Dan isinya, ya ampun, masa laporan tahunan isinya cuma neraca singkat mingguan. Ngurus duit rakyat kok kayak gini? Jadi begini ya yang namanya bank sentral yang independen, bahkan tidak tunduk pada presiden dan tidak tunduk pada rakyatnya sendiri, tapi tunduk pada IMF dan World Bank. Juga tunduk pada konsultan-konsultan asing, agen dari elit global. Neraca 2019 masih mendingan, masih ada butir-butir penjelasan walaupun tidak jelas. Karena nggak pernah dijelaskan uang 369 triliun itu dibelikan falas dan disimpan di mana saja. Cuma disebut IMF. Juga nggak dijelaskan sama sekali itu duit 1.308 triliun buat kasih utang asing kepada siapa aja. Tapi masih mendingan ada butir penjelasannya. Nah, di neraca 2020 malah nggak ada keterangan sama sekali. Nggak ada penjelasan itu duit dipakai apa. Cuma jumlahnya doang. Kita lihat akun surat berharga alias bon tanpa agunan ini dari 2.086 triliun di tahun 2019 meningkat jadi 2.795 triliun di tahun 2020. Penyaluran bon tanpa agunan kepada para elit asing meningkat 700 triliun lebih dalam setahun. Bank sentral nggak perlu persetujuan pemerintah, nggak perlu persetujuan DPR. Nyantai aja salurkan kredit tanpa agunan dalam bentuk bon. Yang 1.707 triliun disalurkan pada elit asing. Tahun 2020 ini total bonnya naik 700 triliun lebih. Itu bon asing yang tadinya 1.707 triliun jadi berapa? Pasti lebih dari 2.000 triliun, naiknya jadi 700. Sesuai judul episode ini, Bank Indonesia mendanai elit asing 2.000 triliun rupiah. Berapa persisnya? Hanya BI dan Tuhan yang tahu. Buat para pemirsa, saya tekankan bahwa yang harus dilakukan itu bukan nanya, tapi mempertanyakan. Kalau nanya pendapat, nanya ke para pakar, nanya ke pejabat bank, ada 1001 alasan dan teori-teori sekolah untuk membenarkan sistem yang zolim ini. Makanya jangan nanya, tapi mempertanyakan.
supaya tidak dipermainkan oleh jawaban-jawaban sesuai teori di sekolah, di mana teori-teori tersebut dimasukkan dalam kurikulum oleh para globalis untuk memuluskan agenda mereka. Jadi solusinya apa? Revisi undang-undangnya. Ganti pejabat-pejabat yang pro-nekolim globalis. Kalau mereka segitu pinternya dengan 1001 teori yang selama ini dibicarakan, kita nggak mungkin diwariskan utang 5.800 triliun. Kita akan jelaskan bagaimana para serigala Wall Street kasih utang ribuan triliun pada Indonesia dengan modal dengkul. Dan rakyat disuruh bayar utang-utang itu 7 turunan pun nggak akan lunas. Juga kami akan sampaikan bahwa kita bisa bayar utang luar negeri 5.800 triliun itu dalam sehari. Tak perlu ngarang teori baru. Ini berdasarkan praktek di lapangan. Memang cara ini yang mereka lakukan selama ini. Secara teknis, ini pasti berhasil. Tinggal secara non-teknis, apakah kita punya political will untuk menyelesaikan utang? Atau justru para menteri dan penasihat itu maunya tambah utang terus sesuai perintah Doro Tuan Global? Kita akan bahas pada episode 29 mendatang. Viva Republik Indonesia, salam people power.